Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan buat kita semua. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu. Gimana kabarnya nih? Sehat ataukah kurang sehat? Sehat baik. Sehat ya? Oke. Nah, sebelum kita mulai, coba lihat posisi duduk kalian. Sudah nyaman? Sudah siap? Atau belum siap nih, belum nyaman? Coba dikasih ruang yang nyaman dulu buat mendengar materi hari ini. Udah siap belum jadi sekretaris yang hebat atau calon manajer yang hebat? Sudah Ibu. Oke, hari ini kita akan membahas hal yang paling penting di dunia dan paling mahal. Ini kayaknya sih lebih mahal dari iPhone atau lebih mahal dari tiket konser. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Apa tuh? Nggak ada yang tahu nih. Tidak tahu. Iya, yaitu waktu. Waktu itu lebih mahal loh daripada iPhone, daripada tiket konser, terus daripada uang jajan kalian. Kayaknya lebih mahal waktu deh. Iya apa iya? Kayak gini, waktu adalah uang dan uang adalah waktu. Bener apa salah? Coba koreksi deh. Waktu adalah uang. Ada yang setuju? Setuju. Iya, betul sekali. Oke, tapi sebelum kita memulai atau membahas soal waktu, tentunya apa dulu sebelum belajar? Berdoa dong. Benar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Saya minta tolong untuk ketua kelas bisa membantu saya dalam memimpin doa. Bisa? Bisa. Silakan. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah usai. Baik, terima kasih ya ketua kelas telah membantu saya dalam memimpin doa di pagi hari ini. Oke. Nih, sebelum untuk masuk ke materi, saya presensi terlebih dahulu ya. Adakah yang hari ini tidak masuk atau berhalangan hadir? Sekretaris, mohon membantu saya. Hadir semua Ibu. Oke, hadir semua ya. Terima kasih telah hadir di kelas saya. Seneng deh dengarnya kalau hadir semua seperti ini. Nggak ada yang bolos kan? Nggak ada. Full happy dengarnya. Oke, langsung saja ya. Tadi kan ngomong-ngomong soal waktu nih. Pernah nggak sih kalian tuh ngerasa, aduh, tugas sekolah numpuk nih. Mau ngerjain yang mana dulu ya? Kok banyak banget sih gurunya ngasih tugas? Kok banyak banget sih tugas yang belum selesai? Terus akhirnya malah, rebahan aja dulu, ngerjainnya nanti aja. Nantilah jam 5, jam 4, masih keburu kok. Tahu-tahu enak-enak scroll TikTok nih ya, scroll TikTok, scroll IG, buat konten ataupun apa itu. Udah malam nih, tugas belum ada yang selesai, terus deadline-nya besok lagi. Stres ya? Nangis tuh ya. Jujur, siapa yang sering kayak gitu? Ayo ngaku. Pasti pernah kan? Atau sering tuh kayak gitu? Siapa tuh siapa?
Budi bu, Budi. Rama. Iwan bu, Iwan. Tenang. Ibu juga dulu gitu kok, saya juga dulu seperti itu. Begitu kayak aduh tugasnya banyak banget nih, tapi kayak aduh mager banget, ntar deh tunggu jam 5, tunggu jam 4. Tapi udah lewat jam 4, udah lewat jam 5, udah lewat jam 6, deadline-nya tuh jam 8. Wah, apa yang saya lakuin? Iya, benar. Panik, ngeributin satu rumah kayak harus ini, aku belum selesai ini. Kayak aduh, pusing. Nah, itu tuh aduh jelek banget, nggak boleh kayak gitu. Kenapa nggak boleh sih? Kalau boleh tahu kenapa nggak boleh? Coba ada yang tahu alasannya kenapa kok kita nggak boleh kayak gitu? Karena itu namanya tidak disiplin ibu, jadi kita tidak boleh seperti itu. Nah, bener banget. Kenapa kita nggak boleh kayak gitu? Karena itu sama aja nggak disiplin. Karena di jurusan manajemen perkantoran dan layanan bisnis ini kita tuh nggak boleh kayak gitu. Itu nggak disiplin. Nah, itu nggak profesional. Karena profesional itu bukan orang yang sibuk, tapi orang yang selesai. Kayak bukan kamu ini sok sibuk, itu orang itu profesional banget, sibuk banget, gini gitu. Bukan, tapi orang profesional itu disiplin, tahu waktu. Nah, makanya itu hari ini kita akan belajar caranya lewat manajemen waktu dan organisasi kerja. Setuju? Oke, ngomong-ngomong soal tadi kan kita membahas ini disiplin waktu dan lain-lain. Sebenarnya manajemen waktu itu bukan soal disiplin doang, kayak punya jadwal atau prioritas yang penting. Itu soal pilihan. Misal kalian punya pacar, dia jangan pacar deh, punya temen. Kalian bisa milih kan, temen yang baik, temen yang tidak baik, temen yang bisa dijadikan teman curhat, sahabat, ataupun apa. Itu kan kalian punya pilihan. Nah, manajemen waktu ini juga berkaitan dengan pilihan itu tadi. Coba bayangin, otak kalian itu bagasi mobil. Besar kan? Ya tergantung mobilnya apa sih. Tapi rata-rata kan besar, muat untuk semua nih. Kalau kalian pergi ke misalnya barang toko elektronik, kalian beli semua peralatan elektronik di situ. Terus pulangnya nih, kalian masukin ke bagasi mobil, mesin cuci, kulkas, segala macam itu pasti kan nggak muat kalau nggak ditata dengan rapi. Berantakan banget nih, kok nggak muat ya, padahal tuh masih banyak space-nya. Nah, tapi kalau coba kalian tata rapi, oh ini di sini, ini di tempat ini, kayaknya mesin cuci dulu deh yang masuk baru kulkas, kayaknya oven dulu deh yang masuk baru ini. Nah, semuanya kalau ditata itu pasti bakal bisa masuk. Karena kayak misal ada orang nih bilang kayak itu bisa masuk semuanya bapak atau ibu, soalnya itu kalau ditata pasti rapi, pasti bisa masuk. Tapi kalian nih yang nggak bisa mas, nggak bisa, padahal tuh bisa asalkan ditata dengan rapi. Nah, itu sama aja kalau di kantor atau di perkantoran, kita juga pakai alat yang namanya matrix Eisenhower. Apa sih matrix Eisenhower itu? Matrix Eisenhower adalah alat manajemen waktu dan prioritas tugas yang membagi pekerjaan ke dalam 4 kuadran berdasarkan tingkat kepentingan dan urgensinya. Alat ini itu membantu untuk membedakan tugas yang harus dikerjakan, dijadwalkan, didelegasikan, atau dihapus, sehingga meningkatkan produktivitas kerja kita.
Nih, nanti ibu akan menjelaskan apa sih matriks ini itu apa. Pasti kalian bertanya-tanya kan? Tuh, sudah ada gambaran ya sedikit tentang matriks tadi? Sudah ada gambaran kan? Kita akan masuk ke lebih dalam lagi penjelasan tentang matriks ini. Saya akan menjelaskan 4 kuadran tadi yang sudah saya sebutkan. Kan masih belum tahu nih 4 kuadran ini apa aja. Nah, saya akan menjelaskannya. Nah, saya juga mempunyai 4 warna spidol yang berbeda. Ini tuh nanti sebagai perumpamaan kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, sampai kuadran yang keempat itu warna apa saja. Jadi biar kalian nanti nggak bingung. Kalau misal ada tugas atau ada apa, kayak kalian harus ingat-ingat, oh warna ini tuh untuk kuadran yang ini loh, warna ini buat kuadran ini, dan warna yang seterusnya. Begitu. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Kuadran yang pertama, warna merah. Kenapa warna merah? Karena ini itu untuk kuadran yang penting dan harus dikerjakan dan harus mendesak. Bukan harus sih, mendesak aja. Penting dan mendesak. Ini itu kayak ngerjain tugas yang deadline-nya tuh 5 menit lagi. Harus sekarang. Nah, ini tuh bisa disebut kuadran pemadam kebakaran karena warnanya merah kan. Jadi ini kuadran yang benar-benar harus penting gitu. Nah, di dalam kantor kan kita memakai alat bantu ini namanya matriks nih kan. Nah, coba sekarang saya tanya, kalau ada telepon masuk dari direktur, minta tolong ya disiapkan dokumen rapat dalam 5 menit lagi untuk rapat hari ini, siang ini. Nah, tapi kalian cuma punya waktu 5 menit. Ini itu bisa masuk ke sini apa enggak? Coba jawab. Ya, benar banget bisa. Karena ini harus dikerjakan hari ini, harus selesai dalam 15 menit dan mendesak. Diperlukan saat rapat. Bagus. Sudah mulai paham ya matriks yang pertama? Kuadran yang pertama. Sorry, salah. Kuadran yang pertama nih warnanya merah, pemadam kebakaran. Lanjut. Yang kedua. Kedua kira-kira warna apa ya? Saya kasih warna hijau aja deh. Warna hijau. Nah, kuadran yang kedua ini itu penting, penting banget. Tapi tidak mendesak. Misalnya seperti ini. Ngerjain tugas jauh-jauh hari dari hari belajar. Terus belajar skill baru atau ngerapihin file. Kalau kalian rajin, kalian nggak pernah kena kebakaran di kuadran 1. Gara-gara kalian udah menyelesaikan duluan kan tugas yang ini. Ibaratnya nih, kalian dikasih tugas hari ini atau ya itu ujian. Penting kan ujiannya, tapi nggak mendesak, tapi nggak harus diselesaikan hari itu juga. Kalian punya waktu banyak untuk menyelesaikan, tapi ini tuh penting. Nah, seperti itu. Nah, ini tuh seperti itu. Jadi, kalian nih dikasih waktu sama manajer kalian untuk membuat PPT, bahan meeting. Untuk bahan meeting tapi besok.
Nah, itu harus dikerjakan hari ini, tapi penting untuk dikerjakan, tapi nggak harus hari ini harus jadi, nggak 5 menit setelah itu harus jadi, enggak. Itu bisa kapan aja, yang penting besok udah bisa dipakai, begitu. Paham ya? Untuk yang kuadran kedua nih, kuadran hijau, paham? Oke, selanjutnya ada kuadran ketiga, warna kuning. Ini tuh nggak penting tapi mendesak. Contohnya itu seperti ada temen kantor nih minta gosip di kantor, padahal kita tuh lagi ngetik laporan. Rasanya darurat banget kan, padahal tuh nggak penting buat kerjaan kita. Nah, di sini pasti ya, apalagi yang suka nggosip ya, kayak ini tuh nggak penting tapi aduh penting, apa ini tuh nggak penting tapi kayak, aduh nanti kalau aku nggak ikut aku ketinggalan berita dong, aku ketinggalan info dong. Nah, seperti biasanya kayak gitu tuh. Nah, rasanya tuh darurat tapi itu nggak penting kan. Ini tuh ada di kuadran 3, jadi harus hati-hati. Kalau misalnya lagi ngerjain laporan, ngerjain sesuatu yang penting, jangan ditinggal untuk urusan yang nggak penting tapi mendesak nih, kayak aduh nggak dapet info, padahal juga nggak penting-penting banget, bisa nanti kan. Nah, biasanya terkecoh di sini. Oke, itu untuk kuadran yang ketiga. Dan selanjutnya adalah kuadran yang keempat, itu warna biru. Nah, di kuadran ini tuh nggak penting dan nggak mendesak banget. Contohnya apa? Contohnya itu ini, waktu kalian bekerja, kalian scroll TikTok selama 3 jam. Apakah itu penting? Apakah itu mendesak? Tentu tidak, karena emang itu bukan tugas kalian. Kayak kalian harus scroll TikTok, kalian harus buka TikTok selama 3 jam. Mendingan kan waktu itu digunakan buat hal yang lain yang lebih penting daripada hal scroll TikTok kan. Nah, itu berada di kuadran keempat karena memang aslinya itu tidak penting sama sekali dan tidak mendesak, begitu. Oke, sudah selesai kan penjelasan tentang kuadrannya ya. Nih, ibu urutin lagi nih dari 1 sampai ke 4. Saya urutin lagi. Yang pertama, kuadran pertama penting dan mendesak. Ini kuadran pemadam kebakaran. Yang kedua, penting tapi nggak mendesak. Ini warnanya hijau. Ini kayak ambulans penting nih tapi nggak mendesak banget. Nah, kalau yang ketiga ini tuh nggak penting tapi mendesak, darurat nih, darurat ninu ninu ninu. Nah, ini yang ketiga. Terus yang keempat ini udah nggak penting, nggak mendesak lagi, udah kan nggak usah dikerjain karena nggak penting dan nggak mendesak gitu. Jadi 4 spidol ini menggambarkan kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Gitu ya, paham? Oke, sekarang benar. Sekarang ibu tanya ke kalian. Kalau membalas chat pacar, sampai banyak pacar yang lagi ngambek nih saat jam kantor, itu masuk kuadran yang mana? Paham. 1, 2, 3, atau 4? Coba dijawab. Kenapa alasannya? Masuk ke dalam kuadran yang ketiga, Ibu. Pinter, itu ke kuadran yang ketiga. Karena itu mendesak bagi saya tapi tidak penting bagi perusahaan. Begitu, tapi itu Ibu. nggak penting bagi kantor, makanya itu masuk ke kuadran ketiga. Kenapa nggak ke kuadran keempat? Sebenarnya bisa aja,
tapi kan itu mendesak bagi kalian. Jadi ini dikategorikan ke yang ketiga, yang warna kuning gitu. Pinter sudah paham ternyata ya. Apakah penjelasan saya kurang jelas? Ada yang mau ditanyakan nih sampai sini dulu? Sampai sini dulu nih penjelasan ibu. Coba sebelum lanjut nih ke selanjutnya, ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas semuanya? Apa kurang jelas? Oke, sudah jelas ya. Oke, kita masuk ke bagian yang kedua. Tadi kan membahas soal waktu. Sudah jelas, tidak ada ibu. Waktu disiplin, prioritasnya mana yang harus dikerjakan, mana yang harus dijadwalkan, mana yang harus didelegasikan, dan mana yang nggak harus diapa-apain atau dihapus atau kayak nggak dikerjakan, ditunda dahulu, itu mana. Sekarang kita lanjut ke bagian organisasi kerja. Mungkin di pikiran kalian organisasi kerja tuh kayak OSIS kali ya, MPK kali ya, kayak gitu. Bukan. Tapi sebelum kita lanjut ke organisasi kerja, ibu punya slogan nih buat organisasi kerja itu berkaitan dengan meja rapi, pikiran happy. Udah ada gambaran nih dari sini mungkin tentang kerapian. Tadi kan waktunya udah diatur nih. Sekarang kita beralih ke tempat kerjanya. Organisasi kerja itu intinya semua ada tempatnya dan semua pada tempatnya. Prinsip 5R. Apa aja? Ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. 5R, prinsip 5R. Ringkas, rapi, resik, dan rajin. Dalam kantor, pastinya kan kita harus rapi, harus resik, harus merawat, harus rajin. Nggak asal-asalan kan. Nah, ini juga berkaitan nih di sini. Yang pertama yaitu ringkas. Ringkas ini yaitu pisahkan barang yang tiap dipakai. Oke, 5R. Yang pertama ada ringkas. Pisahkan barang yang dipakai tiap hari sama barang yang cuma dipakai sebulan sekali. Jangan taruh stapler, tahu stapler, di atas laptop kalau jarang dipakai. Biasanya kan kayak harus ngejepit, nge-stapler sesuatu nih, kertas-kertas. Itu jangan taruh di atas laptop, pisahin, minggirin kak. Ini ada tempatnya, biar ringkas, nggak berantakan. Dan ini tujuannya itu untuk meningkatkan efisiensi waktu karena mudah mencari barang dan biar rapi. Jadi kalian kalau nyari stapler nih nggak bingung, aduh di mana ya tadi naruhnya, di mana ya, di sini kali ya, di sini. Nggak, itu udah ada tempatnya sendiri begitu. Terus yang kedua, rapi. Rapi itu contohnya begini, meja kalian itu cerminan isi kepala. Kalau meja berantakan penuh sampah atau snack atau apapun itu, ya kemungkinan besar juga kerjaan kalian bakal berantakan karena kan nggak rapi. Bingung tuh apa aja yang harus diiniin, apa aja yang harus dianuin gitu. Nah, ini juga mengurangi penumpukan barang, terus menghemat ruang, dan biar bisa menemukan barang itu dengan cepat, sama aja kayak yang ringkas tadi. Nah, kalau meja kalian bersih, nyaman, orang tuh seneng lihatnya, kayak wah, anak ini rajin ya, ternyata anak ini oke ya, mejanya rapi, kerjaannya beres. Langsung mendapatkan feedback atau orang melihat tuh positif bawaannya, happy bawaannya gitu. Selanjutnya ke resik.
Resik ini kayak membersihkan sampah. Contohnya itu ada kertas nggak berguna nih, langsung dibuang ke sampah, jangan disimpan gitu. Jadi harus kayak, oh barangnya udah nggak berguna, jangan disimpan di situ, jangan disimpan di meja, dibuang ke tempat sampah. Ini itu untuk mencegah kecelakaan kerja, menjaga kesehatan, dan merawat keawetan peralatan gitu. Menjaga kesehatan kan kayak barang nggak guna terus berdebu, nggak pernah dibersihin, wah penyakit semua itu isinya. Ya paham ya. Nah selanjutnya, rawat. Rawat ini tuh mempertahankan 3 prinsip yang sebelumnya, yang ringkas, rapi, dan resik. Ini tuh dirawat, kayak barang-barangnya tuh dibersihin, dirawat, terus disayang gitu kan barang-barangnya. Siapa tahu barang-barangnya hidup terus kerasa nggak disayang. Nah ini tuh biar lingkungan kerja kalian atau tempat meja kalian itu tetap bersih, tetap estetik. Kalau kata anak-anak Gen Z sekarang, estetik bu, biar estetik, biar estetik di foto nanti estetik, ih bagus banget ya mejanya. Nah kayak gitu. Selanjutnya yang terakhir, prinsip yang terakhir yaitu rajin. Rajin ini suka mendisiplinkan diri, menerapkan 5R, yaitu ya tadi, yang 5R itu tadi: ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Jadi dia disiplin tanpa kayak harus diperintah, kamu tuh harus bersihin ini loh, mejamu tuh bersihin dong gitu, tanpa harus diperintah kayak gitu, tapi dia punya kesadaran diri. Nah itu namanya rajin gitu. Nah ini kan tadi tentang prinsip 5R nih. Sekarang ada lagi organisasi digital. Ini tuh lebih ke arah anak-anak muda lah, kayak kalian. Sekarang kan zamannya udah digital ya. Organisasi kerja itu juga soal cara menyimpan folder atau file yang diperlukan. Jadi kalian tuh nggak harus, nggak cuma rapi-rapi aja, mejanya rapi, tapi juga cara kalian menata folder di dalam kearsipan nanti juga harus rapi. Jangan kasih nama file itu tugas fix banget, sumpah final PDF gitu. Jangan kayak gitu. Kalau profesional itu kasih nama, contohnya gini: 2026 Maret laporan arsip Sarah. Nah itu harus kayak gitu, rapi, tertata. Nanti ada lagi 2026 Mei laporan keuangan ini. Jadi kalau misal kalian disuruh nyari nih, ayo dong tolong, apa yang namanya, carikan saya file ini, kemarin kamu taruh di mana. Nggak, kalian nggak panik kayak, aduh taruh di mana ya, kayak aduh kemarin saya taruhnya di mana ya, saya harus nyari, ujung-ujungnya nggak ketemu karena aduh kemarin tuh disimpan pakai nama apa ya, nama nyeleneh apa nama yang benar. Nah kalian tuh harus disiplin juga, harus rapi juga, jadi biar nggak berantakan, nggak kayak apa ini namanya, nggak berantakan, terus nggak kelabakan. Harus misalnya 5 menit kemudian, 5 menit kemudian saya harus terima filenya ya, saya nggak mau tahu pokoknya. Nah kalian kan masih panik kayak, aduh kemarin apa ya, harus bukain satu-satu, ini file yang mana, file yang mana, file yang mana. Nah kalau kalian nyimpennya rapi dalam file, nama filenya rapi, 2026, 2025, 2024, laporan apa, bulan apa, itu kalian pasti tenang. Nyari tuh nggak susah, nyari tuh cuma dalam 1 detik tuh ketemu, tinggal kalian ketik aja 2000 berapa, laporan apa, bulan apa, tanggal berapa. Nah kalian tinggal itu kan, kayak oke, sudah nemu nih, langsung dikirim. Jadi kalian nggak bakal panik, nggak bakal pusing, soalnya kalian udah terbiasa rapi dari awal begitu. Jadi ini tuh semua itu nyambung.
dalam prinsip 5R tadi. Cuma kalau yang ini tuh lebih ke arah contoh digitalnya aja gitu, supaya kalian tuh paham, kalian tuh ngerti kayak, oh, organisasi kerja dalam perusahaan itu kita harus bisa disiplin, kita harus profesional, kita harus rapi, kita harus terbiasa untuk menjaga kerapian, kita harus bisa menjaga kedisiplinan dalam organisasi kerja ataupun waktu kerja begitu. Ada yang mau ditanyakan nggak tentang organisasi kerja ini kira-kira? Apakah udah paham ataukah masih belum paham atau bablas malahan? Coba dijawab, ayo. Oke, sudah paham ya. Ibu rasa materi yang dua tadi, yang pertama sampai yang kedua ini, kalian masih bisa mencerna sih, kayak masih bisa Sudah paham Ibu, memahami paham. apa yang ibu maksud. Karena juga ibu berusaha agar kalian tuh bisa mengerti dan nggak bingung gitu gimana cara bedain ini, cara bedain ini. Nah, tadi kalau misalnya ada yang masih bingung atau mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Bisa bisa lewat japri atau bisa ketemu, bisa. Oke, beneran ya ini sudah paham semua? Oke. Oke. Kira-kira ini udah berapa menit ya? Udah terlewat 30 ya? 30 atau kurang dari 30 nih? Kurang kayaknya. Iya, sudah. Oke, kurang lebih dari 30 menit kali ya. Jadi, selama penjelasan tadi, intinya ini ada dua hal, yaitu atur kapan kalian kerja dalam manajemen waktu, dan atur bagaimana lingkungan kalian itu mendukung dalam organisasi kerja. Kalau dua ini bisa atau didapat, kalian bakal jadi staf administrasi idaman yang pulangnya tuh selalu tepat waktu dan gajinya tuh besar, lancar. Jadi kalian nggak bingung, kalian harus ngatur kapan kalian kerja, kapan kalian mengerjakan ini sesuai dengan matriks Eisenhower yang tadi, dan juga gimana caranya kalian itu untuk membuat lingkungan kerja kalian senyaman mungkin, yang idaman kalian lah, apa gitu. Karena kalian udah ada basicnya kan, udah tahu nih basicnya apa yang harus kalian kerjakan, apa yang harus kalian lakukan dalam dunia perkantoran. Nah, begitu kesimpulannya, seperti itu. Jadi saya berharap apa yang saya sampaikan tadi bisa kalian praktekkan nanti di dunia pekerjaan, baik yang matriks ataupun dalam organisasi kerja yang prinsip 5R tadi. Ada dua hal penting kan, yang matriks dan prinsip 5R. Semoga dua hal ini kalian bisa terapkan, bisa belajar lagi, lebih lagi di rumah. Oke semuanya. Sebagai oleh-oleh nih, coba kalian hari ini tuh rapiin satu folder di HP atau laptop kalian. Kasih nama yang benar sesuai materi tadi. Dan next pertemuan, coba ibu cek salah satu di antara kalian apakah udah berhasil menerapkan prinsip 5R tadi, yang organisasi digital tadi, atau belum begitu. Ibu rasa juga cukup kali ya sampai sini. Ibu mohon maaf bila ada kesalahan dalam perbuatan atau perkataan saya yang kurang enak bagi saya sengaja ataupun tidak sengaja. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan saya sambil duduk manis, tidak berantem, nggak rame sendiri. Dan tetap semangat, tetap rapi, karena profesionalitas dimulai dari hal-hal kecil. Saya akhiri pembelajaran hari ini.